Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Jansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 MIPA di semester Gasal, yaitu mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video tutorial berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan materinya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus sampai habis. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari adalah dinamika rotasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah rotasi. Ya, benar. Jadi rotasi adalah putaran. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung menuju ke pembahasan materinya. Oke, dalam materi dinamika rotasi ini nanti ada beberapa aspek yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama adalah benda tegar, kemudian yang kedua adalah momen gaya, yang ketiga momen inersia, yang keempat hubungan momen gaya dan momen inersia, kemudian yang terakhir adalah hukum dalam gerak rotasi. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari benda tegar. Jadi di sini benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume selama dia bergerak. Atau mungkin dalam bahasa mudahnya yaitu adalah benda yang keras. Jadi dia ketika bergerak itu dia tidak mengalami perubahan bentuknya maupun volumenya. Kemudian benda tegar juga dapat mengalami dua macam gerakan, yaitu gerakan translasi dan juga gerakan rotasi. Nah, untuk gerakan translasi itu sendiri adalah gerak yang disebabkan oleh gaya, yaitu dia berhubungan dengan hukum 2 Newton. Kemudian untuk gerak rotasi adalah gerak yang disebabkan oleh momen gaya atau torsi dan menimbulkan percepatan sudut. Kemudian kalau kita bahas secara mendalam, perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi ini adalah misalkan kita punya sebuah benda, kemudian benda tersebut dikatakan bergerak secara translasi. Artinya berarti benda tersebut mengalami perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain, atau dia dapat dikatakan juga bergeser dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu untuk gerak translasi. Kemudian untuk gerak rotasi itu adalah dia gerakannya berputar. Jadi di situ berputarnya itu pada porosnya. Misalkan sebagai contoh perputaran bumi pada porosnya. Kemudian ketika kita mungkin punya globe, dia juga akan berputar pada suatu poros tertentu. Seperti itu. Jadi perbedaannya sangat mudah untuk gerak translasi dan gerak rotasi ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah momen gaya atau torsi. Jadi di sini untuk momen gaya atau torsi, suatu titik didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya. Jadi di sini kata kuncinya adalah tegak lurus antara gaya, kemudian dengan lengan gaya itu harus dia tegak lurus. Syaratnya itu. Nah, sekarang kalau kita jumpai kasus yang antara gaya dan lengan gaya itu tidak tegak lurus, itu bagaimana? Nanti akan kita bahas secara mendalam. Kemudian untuk persamaan atau formulasinya adalah sebagai berikut. Jadi momen gaya atau torsi tadi disimbolkan dengan simbolnya seperti ini. Tandanya atau simbolnya seperti ini. Ini kita baca dengan to, ya. To sama dengan F dikalikan R. Jadi sesuai dengan definisinya tadi, perkalian antara gaya dengan lengan gayanya. Ini bisa dituliskan dengan R atau juga ada yang menuliskan dengan huruf L atau lengan gaya. Dimana to adalah torsi, satuannya adalah Newton meter, kemudian untuk F-nya itu sendiri adalah gaya dengan satuan Newton, kemudian untuk R-nya yaitu adalah panjang lengan gaya atau jarak gaya ke poros. Satuannya adalah meter. Nah, kemudian mengenai lengan momen atau L tadi yang saya sebutkan adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kunci dari pengerjaan
soal yang berkaitan dengan momen gaya atau torsi ini, kita syaratnya harus tegak lurus, jadi sudutnya harus 90 derajat. Kemudian ketika kita menjumpai soal yang dia tidak tegak lurus antara gaya dan lengannya, maka kita kembali lagi ke materi kelas 10, yaitu mengenai penguraian vektor. Jadi nanti karena gaya itu termasuk ke dalam vektor, maka vektor gaya itu nanti yang bekerja pada lengan itu nanti kita uraikan sehingga dia membentuk arah gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih jelas di contoh soal. Selanjutnya mengenai nilai torsi. Di sini dituliskan untuk torsi bernilai positif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian torsi bernilai negatif jika arahnya searah jarum jam. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan momen gaya atau torsi ini, yang penting kalian konsisten. Misalkan kalian tidak sama seperti ini, jadi misalkan gini, kalian membalik. Jadi torsi bernilai positif jika dia searah jarum jam. Itu boleh tidak? Boleh. Yang penting itu tadi, kalian harus konsisten. Jadi misalkan kalian mengerjakan soal, itu dari awal sampai akhir harus konsisten. Misalkan kalian menganggap atau beracuan bahwa torsi positif itu jika arahnya searah jarum jam, maka dari awal pengerjaan soal sampai akhir pengerjaan soal harus konsisten. Nah, sehingga kalian nanti mendapatkan hasilnya tidak terbolak-balik seperti itu. Jadi tidak harus seperti ini. Misalkan dibalik, positif itu searah jarum jam, kemudian negatif berlawanan arah jarum jam. Boleh. Yang penting konsisten. Oke, selanjutnya contoh soal. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan torsi di titik A, B, C, dan D pada batang homogen AD berikut. Jadi di sini terdapat sebuah batang homogen, panjangnya itu 6 meter, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 ya. Totalnya dari A sampai D itu 6 meter. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai torsi di masing-masing titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan D. Nah, untuk mengerjakannya kita tinggal menggunakan formula atau rumus yang telah kita sampaikan di awal tadi, yaitu TO sama dengan F dikalikan R ya, dengan syarat harus tegak lurus antara F dan R nya. Oke, langsung saja kita mengerjakan. Kita cari nilai torsi di titik A atau kita simbolkan dengan TO A. Nah, kita menggunakan acuan yang seperti tertulis di depan tadi. Jadi ketika putarannya itu searah jarum jam, maka nilainya torsi adalah negatif. Kemudian jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai torsi adalah positif. Oke, kita lihat di gambar. Di sini karena torsi di titik A, maka kita lihat di titik A. Gaya yang bekerja pada titik A itu ada 1, 2, 3, yaitu gaya F1 sebesar 20 Newton, kemudian F2 sebesar 50 Newton, dan F3 sebesar 30 Newton. Ketika gaya bekerja pada titik putar atau porosnya, maka di situ nilai torsinya adalah 0 karena di situ tidak terdapat lengan gaya. Nah, di sini pangkal gayanya itu tepat di titik putarnya atau titik porosnya, sehingga lengan gayanya sama dengan 0. Kalau lengan gayanya 0, maka nilai torsinya juga 0. Langsung kita pindah ke gaya kedua, yaitu F2. Nah, F2 di sini arahnya ke bawah, kemudian lengan gayanya adalah ini dari titik C ke A. Maka panjang lengan gayanya adalah 1 meter ditambah 2 meter. Karena kita tadi titik putarnya atau porosnya itu di A, maka panjangnya dari A sampai ke C, yaitu 3 meter. Kemudian untuk gayanya F2 sebesar 50 Newton. Jika porosnya di A, kemudian gayanya di C, gayanya arahnya ke bawah ini. Misalkan kita tarik ke bawah, maka putarannya dia akan searah dengan jarum jam, maka nilai torsinya adalah negatif. Jadi intinya dalam mengerjakan, kalian harus konsisten terhadap arahnya ini. Nah, oke, maka tinggal masukkan saja
Di sini karena searah jarum jam tadi, maka nilainya negatif. Negatif F2 dikalikan AC ya. Jadi ini F2 adalah gayanya, kemudian lengannya adalah sepanjang AC. Kemudian kita pindah lagi ke gaya F3. Di sini arahnya juga ke bawah, otomatis arah putarnya juga akan sama, yaitu searah jarum jam, maka tandanya negatif. Negatif F3 dikalikan AD. Udah habis, kemudian tinggal masukkan nilainya. Negatif F2 nilainya 50, masukkan. Kemudian AC nilainya 3 meter, 1 ditambah 2 meter, hasilnya 3 meter. Kemudian dikurangi F3 nya nilainya 30 Newton, masukkan, dikalikan dengan AD, panjang AD 1 ditambah 2 ditambah 3, jadi 6 meter. Oke, hasilnya negatif 150 dikurangi 180, maka hasilnya negatif 330 Newton meter. Kemudian untuk torsi di titik B, jadi poros putarnya itu ganti di titik B. Maka di sini gaya yang bekerja adalah gaya F1, F2 dan F3. Kita lihat porosnya di titik B. Kalau kita kerjakan mulai dari yang F1, porosnya di sini, kemudian lengannya 1 meter AB ini, kemudian ditarik gaya F1 ke bawah. Maka kalau dia berputar, pasti berputarnya dia adalah berlawanan dengan arah jarum jam ke sana. Nah, maka dari itu untuk nilai torsinya adalah positif. Kemudian untuk F2, porosnya di sini kita tarik ke bawah, maka arah putarannya adalah searah jarum jam, maka torsinya adalah negatif, dan ini juga negatif. Langsung kita lihat, to B atau torsi di titik B sama dengan F1 dikalikan AB dikurangi F2 kali BC dikurangi F3 kali BD. Jadi di sini to yang dihasilkan oleh gaya F1 itu nilainya positif tadi. F1 nilainya 20, kemudian AB panjangnya 1 meter, 20 kali 1 dikurangi F2 nilainya 50 dikalikan 2 ya, karena jaraknya dari F2 ini, pangkal F2 ke poros B, poros putarnya adalah titik B, maka jaraknya adalah 2 meter dikurangi dengan F3 nilainya 30 Newton, kemudian dikalikan BD, titik porosnya di B, pangkal gayanya di D, maka panjang BD yaitu 2 meter ditambah 3 meter, hasilnya 5 meter. Kalau kita hitung, maka 20 dikali 1 dikurangi 50 dikali 2 kurangi 30 kali 5, maka hasilnya 20 min 100 min 150, maka hasilnya negatif 230. Oh, di sini maaf, di sini tulisannya 200, negatif 220, keliru ya, ini harusnya negatif 230 Newton meter. Oke, untuk nilai torsi di titik C dan D langkahnya sama. Jadi kita acuannya itu dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan momen gaya atau torsi, itu kita lihat saja titik porosnya, titik poros putarnya di mana. Kemudian tinggal dikalikan saja nilai gaya dengan panjang lengannya. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, contoh soal kedua, kita lihat. Tentukan torsi batang homogen berikut yang memiliki panjang 8 cm. Nah, di sini terdapat sebuah batang homogen yang warnanya oranye ini ya. Diketahui panjangnya adalah 8 cm. Nah, kita disuruh menentukan torsi pada batang homogen ini. Nah, caranya bagaimana? Jadi karena dia panjangnya 8 cm, maka di sini ada beberapa gaya. Yang pertama F1 dengan nilai 5 Newton, kemudian ada F2 nilainya 10 Newton, dan F3 nilainya 5 Newton. Nah, ternyata batang homogen tersebut kalau kita tarik garis horizontal, dia membentuk sudut sebesar 53 derajat. Nah, seperti ini. Maka untuk menentukan nilai torsinya adalah seperti ini, sigma torsi, jadi jumlah torsi yang bekerja pada batang homogen ini sama dengan negatif F1 dikalikan L1 kemudian ditambah F2 dikalikan L2 dikurangi F3 dikalikan L3. Saya rasa untuk tanda positif dan negatif ini
sudah tidak perlu dibahas lagi ya, karena sudah jelas tadi. Yang penting kalian konsisten. Jadi kalian itu acuannya gimana, berputar searah jarum jam itu positif atau negatif. Dari awal sampai akhir harus konsisten sama. Ini untuk F1 dia nilainya negatif, berarti memakai acuan yang seperti yang tertulis di awal tadi. Nah, kalau kita masukkan di sini untuk gaya F1 kan titik porosnya di sini. Untuk titik poros putarnya di sini, kemudian batangnya ini membentuk sudut 53 derajat. Otomatis gaya F1 ini dia tidak tegak lurus terhadap batang homogen ini ya. Maka langkahnya adalah kita uraikan. Jadi F1 ini nanti jadi F1 sin 53 dan F1 cos 53. Nah, yang ke sana adalah cos 53, yang ke sana adalah sin 53. Maka di sini kita ganti F1-nya gayanya ini kita ganti dengan F1 cos 53. Maka nilainya F1 adalah 5 Newton, kemudian cos 53 dikalikan L1, berarti panjangnya dari pangkal gaya F1 sampai dengan poros, yaitu sepanjang 4 cm. Nah, jangan lupa untuk satuannya itu biasakan kita menggunakan satuan internasional supaya lebih mudah nanti. Jadi misalkan panjang, karena di sini yang diketahui adalah cm, maka panjangnya dibuat atau dikonversi menjadi meter. Kemudian untuk yang F2 arahnya ke sana, ini juga tidak tegak lurus terhadap batang homogennya ya. Maka harus kita uraikan dulu menjadi F2 sin 53, arahnya ke sana, ke atas serong kiri ya. Kemudian F2 cos 53, arahnya ke sana. Jadi sejajar dengan batang homogen ini. Nah, maka dari hasil penguraian tadi kita gunakan yang tegak lurus terhadap batang homogen atau lengannya. Nah, maka untuk gaya F2 ini lengannya panjangnya adalah 3 cm ditambah 4 cm atau 7 cm. Kita ubah menjadi meter, maka hasilnya 0,07. Nah, di sini gayanya 10 Newton. Jadi F2 sin 53 dikalikan L2, nilainya 0,07 meter. Kemudian untuk yang terakhir adalah F3 kali L3 ini. Kita lihat F3 apakah dia tegak lurus atau tidak. Ternyata F3 juga tidak tegak lurus. Langkahnya sama, kita uraikan terlebih dahulu. Jadi F3 cos 53, kemudian di sana adalah F3 sin 53. Maka kita pakai yang F3 cos 53. Ini F3 nilainya 5, kemudian cos 53 dikalikan L3. L3 berarti panjangnya dari ujung sini sampai poros putarnya. Maka di sini panjangnya 1 cm, kemudian 3 cm dan 4 cm. Totalnya adalah 8 cm. Maka kalau kita konversi menjadi meter, hasilnya adalah 0,08 meter. Oke, langsung saja kita kerjakan. Negatif 5 kali 0,04 kali cos 53 nilainya adalah 3/5, kemudian ditambah 10 dikalikan 0,07 dikalikan sin 53 nilainya 4/5, dikurangi 5 dikali 0,08 dikalikan 3/5, maka hasilnya negatif 0,12 ditambah 0,56 dikurangi 0,24, maka sigma to nilainya adalah 0,2 Newton meter. Di sini tandanya positif, maka arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kalian dalam mengerjakan soal berkaitan dengan torsi atau momen gaya, maka harus konsisten. Karena di awal tadi disebutkan berlawanan dengan arah jarum jam itu nilainya positif, maka di sini ketemu positif juga dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan momen gaya atau torsi. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai momen inersia. Jadi momen inersia itu didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak yang tegak lurus dari titik poros rotasi
Secara matematis dapat kita tuliskan, jadi momen inersia itu simbolnya dia adalah huruf I besar. Kita dapat menuliskan secara matematis, yaitu I sama dengan K dikalikan M dikalikan R kuadrat. Ya, di mana I adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian untuk K itu adalah koefisien momen inersia yang nanti setiap benda, tergantung nanti bentuknya seperti apa, itu memiliki nilai koefisien yang berbeda-beda. Kemudian untuk M-nya adalah massa partikel, yaitu satuannya adalah kilogram. Dan yang terakhir adalah R, yaitu jarak partikel ke poros, satuannya adalah M atau meter. Nah, itu adalah formulasi atau rumus untuk mencari nilai momen inersia terhadap satu buah benda. Nah, sekarang jika bendanya itu lebih dari satu massa bagaimana? Nah, di sini momen inersia pada suatu poros yang memiliki lebih dari satu massa dapat dituliskan secara matematis, yaitu sigma I. Ya, sigma I sama dengan sigma MI dikalikan RI kuadrat. Jadi intinya dapat juga kita tuliskan dengan sigma I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk momen inersia dipengaruhi oleh massa benda, berat benda, bentuk benda, dan letak sumbu putarnya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian jika suatu benda memiliki poros rotasi tidak di ujung benda tersebut, maka benda tersebut dianggap terdiri dari dua benda dengan nilai momen inersianya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi di sebelah kanan ini terdapat tabel dari beberapa jenis benda. Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai K atau koefisiennya ini, ya, nilai K ini berbeda-beda tergantung jenis atau bentuk bendanya seperti apa. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan untuk benda berbentuk batang atau silinder pejal. Di sini misalkan seperti ini gambarnya, ya, silinder pejal. Pejal itu artinya dia padat, di dalamnya tidak berongga. Nah, gambarnya seperti ini, misal dia diputar di bagian sini porosnya, jadi putarannya secara horizontal. Ketika silinder yang kita punyai tadi panjangnya adalah L, maka untuk nilai koefisiennya adalah 1/12 atau 1/12. Jadi untuk yang persamaan belakang ini adalah sama semua, MR kuadrat. Atau bisa juga karena ini panjangnya L, maka di sini ML kuadrat. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu silinder pejal. Ya, silinder pejal diputar tepat di poros tengah lingkaran. Jadi misalkan kalau di kehidupan sehari-hari kita punya mainan anak-anak gangsing gitu ya, itu yang diputar di sini, maka nilai koefisiennya itu adalah setengah, jadi setengah MR kuadrat, seperti itu. Kemudian nanti kalian bisa melihat, harus dihafal juga. Jadi untuk soal-soal yang sering keluar atau yang esensial itu biasanya yang dibahas atau yang dipertanyakan itu adalah bola pejal, bola berongga, silinder pejal, dan silinder berongga, kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk yang benda berbentuk lain itu misalkan kalian ingin menghafalnya, silahkan. Jadi jika kalian bisa menghafalnya itu akan lebih bagus. Selanjutnya adalah hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Kita dapat lihat, kita analogikan hukum 2 Newton tentang gerak translasi dan rotasi. Nah, kita bisa mengingat kembali materi hukum 2 Newton di kelas 10 ya. Dalam hukum 2 Newton, di situ kita mungkin sudah hafal sekali ya, bahwa F sama dengan M kali A. Jadi gaya sama dengan massa dikalikan percepatannya. Nah, kita ingat bahwa nilai A atau percepatannya itu di dalam gerak melingkar itu adalah alfa dikalikan R. Jadi nilai A percepatan linear itu sama dengan percepatan sudut atau alfa dikalikan R atau jari-jarinya itu di dalam gerak melingkar. Sehingga misalkan kita substitusikan, jadi nilai A kita ganti dengan alfa dikalikan R, maka dimasukkan sini, sehingga kita peroleh F sama dengan M dikalikan alfa dikalikan R.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini gerak translasi dan rotasi. Kemudian setelah kita peroleh persamaan ini, F sama dengan M kali alfa kali R, maka kedua ruas kita kalikan dengan R ya. Sehingga nanti diperoleh ini ya, R-nya dikalikan di kiri sama di kanannya. Maka R dikalikan F sama dengan M dikalikan alfa kalikan R dikalikan R. Sehingga nanti hasilnya adalah RF sama dengan M dikalikan alfa kali R kuadrat. Nah, kita ingat bahwa nilai to itu adalah perkalian antara gaya terhadap jari-jari atau F dikalikan R. Nah, maka di sini FR itu sama dengan yang ruas sebelah kiri. Kemudian untuk I atau momen inersia, itu kita tahu bahwa I nilainya adalah M dikalikan R kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sebelah ruas kanan, ini adalah M dikalikan R kuadrat. Tinggal sisanya adalah alfa. Maka MR kuadrat ini bisa kita ganti dengan I. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi to sama dengan I dikalikan alfa. Atau momen gaya sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudutnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita membahas hukum kekekalan dalam gerak rotasi ya. Di sini untuk hukum kekekalan ada beberapa yang berlaku dalam gerak rotasi ini atau dinamika rotasi ini. Yang pertama kita bahas dulu mengenai momentum sudut. Momen sudut atau momentum sudut merupakan ukuran tingkat kesukaran benda untuk dihentikan saat sedang berrotasi. Nah, kemudian besarnya momentum sudut itu tergantung pada momen inersia dan kecepatan sudutnya. Jadi dia tergantung dengan I dan omeganya. Secara matematis, momentum sudut dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, untuk momentum sudut ini simbolnya adalah huruf L besar. Maka secara matematis dituliskan L sama dengan I dikalikan omega, di mana L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram, meter kuadrat, radian per sekon. Kemudian untuk I adalah momen inersia dengan satuan kilogram, meter kuadrat. Kemudian untuk omeganya adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Nah, untuk hukum kekekalan momentum sudut itu adalah hukum kekekalan yang berlaku di dinamika rotasi ini. Dia adalah hukum kekekalan yang pertama, yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada gaya yang mempengaruhi suatu sistem, maka momentum sudutnya bernilai tetap atau konstan. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut secara matematis, L1 sama dengan L2. Di mana L1 adalah momentum sudut dalam kondisi 1, kemudian untuk L2-nya adalah momentum sudut dalam kondisi kedua. Nah, selanjutnya untuk energi kinetik. Jadi seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, di sini untuk dinamika geraknya itu ada gerak translasi dan rotasi. Nah, sebenarnya untuk bentuk dari persamaan energi kinetiknya itu kurang lebih sama antara gerak translasi dan rotasi. Untuk gerak translasi, kita tahu bahwa nilai EK atau energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi setengah dikalikan massa kemudian dikalikan kecepatannya yang dikuadratkan. Nah, untuk energi kinetik gerak rotasi itu EK-nya adalah setengah I dikalikan omega kuadrat. Jadi kalau yang atas tadi mv kuadrat, yang bawah untuk rotasi adalah I omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia, kemudian omega adalah kecepatan sudut. Jadi sama. Ini massa, ini momen inersia, kemudian ini kecepatan ya, kecepatannya adalah kecepatan linear, kemudian ini adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Nah, kemudian ini yang menarik untuk dinamika rotasi. Jadi di situ ada istilah yang namanya gerak menggelinding. Jadi dia melakukan gerakan gabungan antara translasi dan rotasi. Jadi untuk gerak menggelinding ini, dia mengalami translasi atau pergeseran dari titik satu ke titik lainnya. Kemudian selama dia bergerak translasi, dia juga mengalami gerakan rotasi atau berputar pada poros tertentu. Misalkan di sini untuk contohnya ketika kita bermain bowling ya.
Nah, bolanya di sini berpindah dari titik sini ketika dilempar, kemudian dia bertranslasi, bergeser dari sini, dari awal mulai dilempar sampai akhir sana. Kemudian selama bertranslasi dia juga berputar atau berrotasi. Itu untuk gerak menggelinding. Kemudian yang bagian atas tadi adalah contoh gerak translasi, yaitu ketika ada anak kecil main perosotan di sini, maka dia hanya bergeser tanpa berputar. Kemudian contoh untuk gerak rotasi itu adalah putaran bumi pada porosnya misalkan. Untuk energi kinetiknya, karena gerak menggelinding ini adalah gabungan dari gerak translasi dan rotasi, maka untuk menentukan energi kinetiknya itu juga kita gabungkan, yaitu EK pada gerak menggelinding sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi, sehingga EK translasinya nilainya adalah setengah mv kuadrat ditambah EK rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Jadi kurang lebih seperti itu. Ingat, untuk satuannya kalian biasakan menggunakan satuan internasional supaya lebih aman dalam mengerjakan soal. Nah, kemudian untuk contohnya sebagai berikut. Bola pejal bermasa 2 kg dengan jari-jari 10 cm yang awalnya ditahan, kemudian menggelinding pada bidang miring sejauh 3,5 meter. Nah, di situ keterangannya adalah licin dengan kemiringan 37 derajat. Tentunya sudut 37 derajat ini dihitung dari garis horizontal. Kemudian, berapa kecepatan bola ketika bola sampai di bawah? Nah, oke, di sini kita akan mencari kecepatan bola ketika di bawah. Maka untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di semua tempat itu adalah sama. Nah, di sini karena mula-mula bendanya diam atau bolanya diam, maka dia tidak punya EK. Yang ada adalah energi potensial atau EP. EP sama dengan, karena bolanya menggelinding, maka dia punya EK translasi dan EK rotasi. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan kecepatan ketika bola di bawah, maka di sini EP-nya adalah 0. Sehingga EP sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Kita masukkan untuk mencari energi potensial atau EP itu adalah M dikali G dikalikan H. Jadi massa kali percepatan gravitasi kalikan ketinggiannya. Nah, untuk ketinggiannya H itu dapat kalian cari menggunakan segitiga. Jadi segitiga siku-siku, kemudian membentuk sudut 37 derajat dengan panjang bidang miringnya 3,5 meter. Maka nanti kalian bisa menentukan tingginya berapa dengan sudut ini, pakai sin bisa nanti. Sama dengan setengah mv kuadrat untuk EK translasi ditambah EK rotasinya setengah I omega kuadrat. Kita masukkan angkanya. Untuk M nya adalah massa, massanya diketahui 2 kilo. Masukkan 2 dikalikan G percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, kemudian dikalikan dengan ketinggiannya yang tadi saya jabarkan tadi untuk mencari ketinggiannya dengan menggunakan sinnya. Nih, 3,5 kali 3/5 sama dengan setengah dikalikan M massa yaitu 2 kg, kemudian V kuadrat. Nah, V kuadrat ini yang akan kita cari, V nya nanti berapa, kemudian ditambah setengah kalikan. Nah, di sini karena bendanya adalah bola pejal, maka koefisien momen inersianya adalah 2/5. Kalian nanti bisa melihat lagi di tabel daftar koefisien nilai momen inersia. Kalian tinggal sesuaikan saja bendanya apa. Karena di sini bola pejal maka 2/5. Kemudian dikalikan M masanya yaitu 2 kg dikalikan R kuadrat ya, mr kuadrat, 2/5 mr kuadrat. Kemudian untuk omeganya kita ingat kembali ke konsep gerak rotasi, di mana omega itu adalah V dibagi dengan R atau kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya. Seperti itu. Maka untuk omega kuadrat itu sama dengan V kuadrat per R kuadrat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita hitung di ruas kiri hasilnya 42 sama dengan
Di sini setengah kali 2 hilang ya, tinggal 1. V kuadrat ditambah ini kita kerjakan jadi ini setengah, ini 2, maka 1 2/5 V kuadrat. Maka hasilnya 42 sama dengan ini V kuadrat, ini V kuadrat. Maka bisa kita jumlahkan 1 ditambah 2/5, maka hasilnya adalah 7/5. Nah, untuk 1 ini bisa kalian rubah menjadi 5/5 ditambah 2/5. Hasilnya 7/5 V kuadrat sama dengan 42. Sehingga V kuadrat ini tinggal dikalikan atau dipindah ruas ke sana. V kuadrat sama dengan 30. Sehingga untuk nilai V-nya adalah akar dari 30 atau kurang lebih nilainya V adalah 5,48 meter per sekon. Mudah ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini benda yang berotasi memiliki percepatan linear dan percepatan sudut yang dapat dihitung. Nah, kondisi pertama, jadi di sini ada sebuah benda dengan massa M, kemudian ada gaya tarikan F, kemudian jari-jarinya adalah R, ada gaya gesek sebesar F kecil. Ya, untuk mencari nilai A atau percepatannya, percepatan linearnya, itu dapat kita hitung dengan F besar atau gaya F dibagi dengan M dikalikan K ditambah M. Nah, itu untuk mencari percepatan linearnya. Kemudian untuk mencari percepatan sudut atau alfanya, itu ketika kita sudah mendapatkan nilai percepatan linear atau A-nya, di sini tinggal dibagi dengan R-nya, jari-jari si benda ini. Lanjut, yang kedua pada katrol. Nah, di sini ada katrol, kemudian digantung beban M1 dan M2, kemudian mengakibatkan adanya tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Nah, di sini ada massa katrol, kemudian jari-jari katrolnya berapa. Nah, untuk katrol itu bendanya berarti berbentuk silinder pejal. Nah, untuk mencari nilai A percepatan linearnya yaitu W2 kurangi W1 atau berat benda kedua yang ini dikurangi berat benda 1 atau yang bermassa 1 ini dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah K dikalikan MK. Di sini M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, kemudian K-nya adalah koefisien tadi. Karena dia silinder pejal maka setengah tadi ya, kalikan MK massa katrolnya. Kemudian untuk menentukan percepatan sudutnya sama, ketika kalian sudah mendapatkan nilai A percepatan linearnya, maka percepatan sudutnya adalah A dibagi dengan R, di mana R adalah jari-jari katrol. Selanjutnya pada bidang miring. Nah, di sini ada bidang miring, kemudian ada benda yang dia bergerak turun dengan massa M, kemudian dipengaruhi oleh gaya. Di sini gayanya misalkan lebih dari 1, maka di sini yang diambil adalah sigma F atau total gaya yang bekerja. Kemudian untuk bidang miringnya dia membentuk sudut sebesar theta terhadap horizontal seperti ini. Maka untuk mencari percepatan linearnya adalah sigma F atau total gaya dibagi dengan M kali K. M-nya adalah massa, kemudian K-nya koefisien ditambah M. Nah, untuk mencari alfanya itu sama juga. Jadi kalian mencari dulu A, kemudian dibagi dengan R. Lanjut kita kerjakan contoh soal. Nah, silinder pejal berjari-jari 10 cm menggelinding di atas bidang miring kasar berkemiringan 30 derajat dengan gaya sebesar 10 Newton pada pusat silinder. Diketahui nilai mu K adalah 0,2. Tentukan A percepatan sudut silinder dan B energi kinetik silinder pada T sama dengan 4 sekon. Jadi di sini kita disuruh mencari 2 poin, yaitu percepatan sudut dan energi kinetik pada saat T tertentu, yaitu 4 sekon.
Nah, untuk mengerjakan, di sini kita buat sketsa bidang miring, ada benda yang akan menggelinding, kemudian ada F-nya, kita sesuaikan dengan yang diketahui, yaitu 10 Newton, kemudian R-nya adalah 10 cm, kemudian mu K atau koefisien gesekan kinetiknya adalah 0,2, kita tuliskan. Kemudian jangan lupa untuk dikonversi ke satuan internasional. Langsung kita jawab untuk poin A, yaitu menentukan percepatan sudut silinder. Sigma F sama dengan W sin theta dikurangi F atau gaya gesek. Nah, untuk mencari nilai gaya-gaya ini, di sini tidak saya jelaskan secara lengkap karena saya berasumsi bahwa kalian sudah memahami untuk materi penguraian vektor. Jadi di sini nanti ada gaya berat arahnya ke pusat bumi, kemudian diuraikan menjadi sin dan cos. Nah, di sini sehingga hitungannya adalah W sin theta dikurangi F kecil. Kita masukkan untuk sigma F-nya. Di soal sudah diketahui yaitu 10 Newton, masukkan. Nah, kemudian kita masukkan nilainya W. Di sini W-nya tidak ada, maka kita tahu bahwa W atau berat benda itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Maka di sini mg ya. Mg kemudian kali sin theta. Theta-nya adalah 30, maka sin 30 nilainya setengah. Maka di sini m-nya kita kan nggak tahu di soal, maka tulis saja tetap m. Ya, kalikan G karena percepatan gravitasi itu kita tahu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka dikurangi dengan F kecil atau gaya gesek. Kita tahu bahwa gaya gesek itu adalah perkalian antara koefisien gaya gesek dengan gaya normal. Jadi mu dikalikan n. Nah, di sini untuk nilai mu-nya adalah 0,2, kemudian untuk nilai n-nya atau gaya normalnya itu dapat kita hitung dengan penguraian vektor tadi juga. Maka hasilnya 10m juga sama, jadi dengan W ini sama. Kemudian bawahnya 10 sama dengan 3m. Jadi dari hasil perhitungan ini ya, 10 kali m, 10m kali setengah berarti 5m dikurangi 10 kali 0,2, 2m. 5 kurangi 2 maka 3. 10 sama dengan 3m, maka m sama dengan 10 per 3 kg. Nah, di sini kita mendapatkan nilai massa dari benda yang menggelinding, yaitu 10 per 3 kg. Kemudian kita masukkan ke persamaan untuk mencari percepatan tadi, percepatan linear. Kemudian untuk menentukan percepatan sudutnya, kita bisa mulai mencari percepatan linearnya dulu, yaitu A sama dengan sigma F dibagi dengan M dikalikan K ditambah M. Nah, M-nya adalah massa, K-nya adalah koefisien. Nah, tinggal kita lihat bendanya apa. Karena di sini bendanya silinder pejal, maka K-nya nilainya setengah. Ditambah dengan M lagi, massanya 10 per 3. Kita hitung hasilnya adalah 10 per 5, sehingga nilai A atau percepatan linearnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan nilai A-nya atau percepatan linearnya, maka kita bisa menentukan nilai percepatan sudutnya, yaitu alfa sama dengan A dibagi dengan R. Nilai A kita masukkan yaitu 2 meter per sekon kuadrat dibagi dengan R. Nah, untuk R-nya atau jari-jarinya di soal tadi sudah diketahui yaitu 10 cm. Kita jadikan ke satuan meter, maka hasilnya adalah 0,1. 2 dibagi 0,1 maka hasilnya 20 radian per sekon. Nah, itu untuk poin A. Jadi mudah ya. Kita lanjutkan ke poin B, yaitu menentukan energi kinetik silinder pada saat T-nya itu nilainya adalah 4 sekon atau 4 detik. Nah, kita flashback lagi ke materi kelas 10 yaitu tentang kinematika gerak. Nah, di sini kalian pernah menjumpai persamaan seperti ini. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Nah, kalau kalian pernah mempelajari dan masih ingat, di sini untuk persamaannya adalah seperti ini. Maka kita masukkan omega T sama dengan
omega 0-nya nilainya 0. Karena apa? Karena benda mula-mula diam, maka dia mula-mula tidak punya kecepatan sudut. Kemudian untuk alfanya kita sudah peroleh tadi nilainya 20 radian per sekon, kita masukkan. Nah, kemudian untuk T-nya itu di soal yang diminta adalah pada saat T sebesar 4 sekon. Kita masukkan ke sini, maka hasilnya omega T sama dengan 0 tambah 80, maka hasilnya 80 radian per sekon. Ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, kita belum selesai karena yang diminta di soal itu adalah energi kinetiknya. Maka setelah kita mendapatkan nilai omega, maka kita bisa mencari nilai EK-nya atau energi kinetiknya, yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Karena di sini keterangannya tadi ya, benda menggelinding, maka energi kinetik totalnya itu adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Kita masukkan angkanya setengah mv kuadrat. V kita ingat lagi ke gerak rotasi bahwa V sama dengan omega dikalikan R. Dalam kurung kita kuadratkan karena di sini V kuadrat ditambah setengah inersia kemudian omega kuadrat. Selanjutnya kita masukkan angkanya yaitu setengah tetap ya, untuk M-nya yaitu 10/3 kita sudah cari tadi. Kemudian omega kita masukkan 80. Oh sorry, di sini tulisannya 40, harusnya 80 ya. 80, kemudian R-nya atau jari-jarinya itu 10 cm. Maka kalau kita konversi menjadi meter, hasilnya 0,1 dikalikan dulu kemudian dikuadratkan. Ditambah setengah, kemudian I-nya momen inersianya, karena dia berbentuk silinder pejal maka koefisiennya adalah setengah, jangan lupa. Jadi setengah di sini, kemudian I-nya jangan lupa tambahkan koefisien setengah. Ya, dikalikan setengah, massa kali R kuadrat, masanya 10/3, kemudian R-nya 0,1 boleh atau 1/10 boleh dikuadratkan. Dikalikan omega kuadrat, ini juga harusnya 80 kuadrat, nanti tinggal dihitung hasilnya berapa, nanti akan ketemu untuk nilai energi kinetiknya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menyelesaikan soal energi kinetik untuk benda yang menggelinding. Jadi kalian bisa variasikan, kalian bisa otak-atik dengan konsep yang lainnya. Makanya kalian harus memahami betul konsep pembelajaran di kelas 10. Oke, demikianlah untuk pembahasan materi kelas 11 MIPA ya, materi fisika 11 MIPA di semester Gasal, yaitu tentang dinamika rotasi. Nah, nanti video ini saya potong jadi ada part 1 dan part 2. Untuk part 2-nya nanti kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Jadi apa itu kesetimbangan, kemudian persamaannya bagaimana, cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan kesetimbangan bagaimana, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan di materi ini. Silahkan nanti ditunggu untuk pembahasan di materi berikutnya. Tetap semangat belajar, terapkan pola hidup bersih dan sehat, patuhi protokol kesehatan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.